buat guru-guru ya yang sudah mengutus mengikuti kegiatan untuk sore hari ini. Terima kasih buat seluruh gembala GKI yang ada di DKI Jabar Banten, dan bersyukur bisa kita laksanakan kegiatan hari ini, dan begitu juga untuk pembicara ya tentunya yang akan hadir bersama-sama dengan kita dan akan memperlengkapi kita untuk pelayanan di sekolah minggu. Bagaimanapun sekolah minggu merupakan pelayanan yang sangat penting, dan mereka anak-anak sekolah minggu yang kita layani menjadi ujung tombak bagi gereja, dan mereka adalah tiang gereja. Dan untuk acara ini biarlah kiranya kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan sampai nanti proses sampai pemilihan ya Pak Labuhan ya, nanti untuk pengurus yang baru ya Pak ya, betul ya? Ya, semoga bisa kita ikuti dengan sesama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih buat seluruh gembala-gembala yang ada. Oh, ternyata hadir juga di sini Bapak Agus Handonowari, ya selaku Dewan Pertimbangan kita ya. Ya, pertimbangan, iya. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ininya ya, pengistilahannya atau nomenklaturnya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat seluruh guru-guru sekolah minggu yang boleh mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih kepada Bapak Ketua MD, Bapak Asyong Munte. Selanjutnya, kami beri kesempatan kata sambutan dari Ketua Koordinator Bidang Organisasi yang tadi sudah berdoa bagi kita. Silakan Bapak Pendeta Yunus Witoro untuk memberikan kata sambutan dalam acara ini. Baik, selamat malam, salam. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom pada malam hari ini. Pak Munte, terima kasih atas dukungan dan sambutannya dalam acara ini. Pak Agus, sebagai badan pertimbangan, sekaligus juga sebagai gembala dari GKI Rempoa. Kalau nggak salah tadi ada Ibu Satimah juga dari Mangga 2 ya, Mangga Besar, GKI dari Mangga Besar yang hadir juga pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan guru sekolah minggu semua yang ada, semuanya boleh menyempatkan waktu untuk kegiatan pada malam hari ini. Memang agenda malam hari ini sudah lama dirindukan, sudah lama diharapkan kapan itu bisa terjadi kembali untuk mungkin bisa regenerasi atau juga mungkin membenahi kepengurusan yang ada, karena memang kita merindukan bahwa komisi sekolah minggu itu pada akhirnya nanti bisa berjalan secara maksimal ya, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua MD, bahwa ini adalah tiang gereja, masa depan gereja ada di tangan Gangguan ya. Ya, sepertinya ini nge-lag, beliaunya tidak apa, sinyal begitu, sinyal. Ya, beliau sepertinya akhirnya ini keluar kayaknya, mudah-mudahan masuk lagi. Ya, baik teman-teman sekalian, pada sore hari ini Bapak Pendeta Yunus Witoro ya sedang mengalami gangguan signal sehingga belum bisa melanjutkan sambutannya. Baik, saya akan menyampaikan tentang perkembangan dari Komisi Sekolah Minggu GKI DKI Jabar Banten.
Kakak-kakak sekolah minggu sekalian, ya bahkan para pembina-pembina, panggilan menjadi guru sekolah minggu adalah panggilan yang spesial, ya, karena kita juga mengembalakan anak-anak sekolah minggu. Ya, di hadapan Tuhan, panggilan menjadi gembala, pendeta, ya, sama juga, ya, nilainya, posisinya bagi kita juga sebagai guru-guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu merupakan panggilan yang spesial, panggilan yang khusus yang ya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi, ya. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, kita dipanggil menjadi guru sekolah minggu. Mohon maaf Pak Labuan, terus lagi. Iya, silakan Pak. Iya, mungkin saya tidak menggunakan video dulu. Rupanya berhalangan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa untuk ini selanjutnya nanti Pak Labuan akan memandu untuk nanti diharapkan terjadinya adanya kepengurusan yang baru, sekaligus juga untuk kegiatan pembinaan guru sekolah minggu yang akan berlangsung pada malam hari ini. Biarlah kiranya semua kegiatan ini pada akhirnya nanti berjalan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik itu Pak Labuan ya. Jadi artinya bahwa kita sebagai bidang organisasi memberikan support dan dukungan supaya semuanya kegiatan malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat untuk menjalankan Zoom meeting malam hari ini dan kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yositoro. Teman-teman sekalian, terima kasih juga kepada teman-teman kakak sekolah minggu yang hadir dari GKI Cibubur, GKI Gading Serpong, ya, dari GKI Rempoa, Sawah Besar, GKI Puncak, GKI Sunter, Tanjung Priuk, Ciputat, Jonggol, ya, mana lagi ini? Ya, sambil menanti teman-teman yang lainnya boleh hadir ya. Baik, saya sambung. Dalam Markus 10 ayat 13 sampai 14 ya, ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak, ayat 10 ayat 13 sampai 14 dikatakan firman Tuhan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Ya, teman-teman sekalian, para kakak sekolah minggu, luar biasa panggilan kita menjadi guru sekolah minggu sebagai pembina kerohanian mereka, karena kita ditunjuk ya untuk membangun, menumbuhkan kerohanian anak-anak, khususnya dalam hal pengenalan mereka kepada Sang Juru Selamat ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menghampiri anak-anak kita ya, masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda tentunya ya, pola asuh yang berbeda-beda, tingkat keuangan, ekonomi yang juga berbeda-beda ya. Jadi dengan karakter yang berbeda-beda ya, semua mereka mengalami pembentukan di tengah-tengah keluarga ya. Oleh karena itu, panggilan kita sebagai guru sekolah minggu ya, mengasihi mereka ya, dengan apa adanya mereka ya, dengan kasih dari Tuhan. Maka tadi kita bernyanyi ya, bahwa Yesus kupanggil. Yang pertama untuk menjadi guru sekolah minggu, yang pertama adalah betul-betul guru sekolah minggu yang sudah mengalami pertobatan yang sejati. Ya, betul-betul kita, syarat yang utama menjadi guru sekolah minggu adalah bahwa guru sekolah minggu ya harus betul-betul sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Ya. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kita harus mengevaluasi diri kita secara kerohanian, apakah kita sudah betul-betul sungguh-sungguh ya mengenal Kristus secara pribadi. Ya, apakah kita sudah betul-betul mengalami perjumpaan dengan Kristus? Ya, itu merupakan syarat utama untuk menjadi guru sekolah minggu. Ya, mari kita menghampiri mereka, anak-anak sekolah minggu kita. Tentunya dengan telinga, ya,
mendengar kata-kata mereka, mendengar ya dengan kepolosan mereka, apalagi anak-anak balik anak-anak batita begitu ya, lucu-lucu sekali, tapi kita belajar untuk mendengar mereka ya dengan telinga kita, mendengar kata-kata ya, kata-kata yang mungkin sulit kita mengerti ya, tetapi kemarin kita mendengar kata-kata mereka dengan penuh kasih ya. Tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan mata ya. Dengan kita melihat bahasa tubuh mereka ya, kita hampiri mereka ya, kita kasihi mereka dengan tulus dengan kasih Kristus. Tentu juga dengan hati memahami perasaan mereka ya. Kakak sekolah minggu kita tidak tahu kondisi keluarga mereka masing-masing ya. Mungkin ada dari antara anak kita ya yang mengalami kekerasan di tengah-tengah keluarga mereka ya. Pada waktu mereka di sekolah minggu, kita harapkan mereka menerima kasih dari Tuhan sehingga mereka pun mengalami pemulihan ya, tidak membawa luka-luka yang begitu dalam ya di dalam diri mereka masing-masing. Oleh karena itu kita rindu betul-betul kita mengenal anak-anak kita ya dengan segala kehidupan mereka masing-masing, sehingga kita bisa melihat mereka ya dengan kasih yang tulus ya, tidak buru-buru menghakimi mereka ya, tapi dengan tulus mengetahui ya latar belakang mereka dan sebagainya ya, sehingga kita bisa mengasihi mereka dengan tulus ya, tentunya dengan kasih Kristus. Ya, selamat menjadi guru sekolah minggu. Ini panggilan yang spesial yang Tuhan ya nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing di dalam pelayanan. Teman-teman sekalian, ya, ini merupakan laporan pelayanan. Ini merupakan susunan pengurus tahun 2017 sampai tahun 2021. Artinya kepengurusan ya Komisi Sekolah Minggu di Jakarta ini sudah berakhir. Ya, ketuanya saya sendiri. Ya, wakil ketua Ibu Rone dari Rempoa, sekretaris ya Ayu dari Bogor, bendahara Yolanda dari Jonggol, acara dana Ibu Vita Barita ya, Humas Mia Pagage ini sudah pindah ke Papua, konsumsi Ibu Amelia Cibubur, seksi perlengkapan Bapak Roy ya dari Tanjung Priuk, dan kepengurusan ini sudah berakhir. Oleh karena itu, tidak saja kita dipanggil menjadi guru-guru sekolah minggu lokal, ternyata ada lowongan, ya, ada lowongan melayani di Komisi Sekolah Minggu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten. Ya, oleh karena itu kita rindu setiap kakak sekolah minggu, ya, memberikan hatinya, ya, memberikan dirinya, memberikan hidupnya juga. Boleh kita sama-sama terlibat dalam pelayanan di Komisi Sekolah Minggu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, ya, karena kita rindu, kita mau membentuk kepengurusan baru ya tahun 2021 sampai tahun 2025. Ya. Program-program yang sudah dilaksanakan seperti ini tahun 2014, tahun 2015, 2017 ya. Tahun 2000 terakhir itu tahun 2018 ya. Terakhir tahun 2018 ya. Dan ketika mau membuat program lagi ya, pandemi melanda dunia secara global sehingga terputuslah ya, terhentilah semua program-program yang akan dilakukan tahun 2019 sampai tahun 2021. Tidak ada sama sekali kegiatan ya. Karena apa? Karena terhalang pandemi, dan juga karena apa? Karena kepengurusannya juga sudah ya tidak lengkap lagi sehingga sulit membuat program-program seperti itu. Ini merupakan data sekolah minggu tahun 2021 ya, nanti bisa diupdate ya kakak sekolah minggu. Mungkin jika ada ada yang salah dari sini ya, dari Ciputat ada 30 anak ya,
sekolah minggunya, gurunya ada 4 ya, dari Rempoa, Cibubur, Sungai Bambu, Bogor, Jonggol, Ampera, ya, Cawang, Puncak, ya, Pasundan, Sawah Besar, Kelapa Gading, Tanjung Duren, Setu, Gading Serpong, ya. Kita ada 16 gereja lokal, ya, DKI Jabar Banten, ya. Kita banyak guru-guru sekolah minggu, kita juga memiliki banyak anak-anak sekolah minggu, ya. Ini potensi yang luar biasa untuk membuat program-program pelatihan-pelatihan, ya. Mungkin karena faktor ekonomi, gereja lokal bisa saja membuat sebuah pelatihan, ya. Tetapi ya kalau kita bersama-sama mengerjakan pelayanan pelatihan-pelatihan guru sekolah minggu secara bersama-sama, ya banyak nilai positifnya. Ya, biaya juga bisa ditekan dan sebagainya. Ya, ada kebersamaan antar guru-guru sekolah minggu di DKI Jabar Banten. Saling sharing satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin ada perikop-perikop yang kurang dimengerti, ya kita bisa sharing di grup, ya, tentang bagaimana bahan-bahan apa yang akan dipersiapkan, ya kita bisa sharing ya di grup-grup sekolah minggu yang akan dibentuk tentunya, ya. Itulah teman-teman, ya, laporan pelayanan dari Komisi Sekolah Minggu yang semenjak tahun 2019 ya sampai tahun 2021, kurang lebih 3 tahun, ya, kurang lebih 3 tahun kita tidak aktif, dan saya juga harus menyelesaikan ya periode ini karena saya sudah menjabat menjadi sekretaris majelis daerah, ya, jadi tidak bisa merangkap juga, ya. Kemudian saya juga menjadi sekretaris di Komisi Kompria GKI secara nasional, ya. Jadi ada banyak tugas-tugas, tetapi kita rindu ada generasi-generasi yang baru, teman-teman, ya. Tentunya mungkin bisa mengajukan dirinya ya untuk kita boleh sama-sama melayani di Komisi Sekolah Minggu ini ya di DKI Jabar Banten, ya. Sehingga kerinduan kita bersama, kita rindu sekali setelah pandemi kita bisa melaksanakan Paskah bersama dengan anak-anak, retreat bersama, itu luar biasa, ya. Guru-guru sekolah minggu retreat bersama, ya, tidak hanya di gereja lokal tapi bersama dengan 16 gereja lokal di DKI Jabar Banten, ya. Kita rindu pengen melihat lagi, ya, Paskah bersama anak-anak sekolah minggu yang seperti pernah kita lakukan, ya. Kita pernah lakukan di GKI Rempoa, ya. Luar biasa antusias dari anak-anak sekolah minggu, ya. Mereka bertemu dengan teman-teman dari 16 gereja GKI di DKI Jabar Banten. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Guru-guru sekolah minggu mendapatkan pelatihan-pelatihan, ya, mungkin secara tatap muka. Anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti perayaan-perayaan Natal, ya, bersama dengan teman-teman yang lainnya, ya. 16 gereja lokal GKI merayakan Paskah, mungkin akan melaksanakan Got Talent GKI DKI Jabar Banten, begitu, ya. Jadi ada banyak program-program yang ingin kita lakukan, tetapi siapa yang mau terlibat dalam pelayanan ini, ya. Ini panggilan kita bersama. Oleh karena itu dibuka, ya, untuk lowongan ini, dibuka lowongan pengurus Komisi Sekolah Minggu periode tahun 2021 sampai tahun 2025, ya, sehingga kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena itulah panggilan gereja yang sesungguhnya, ya. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena tugas guru sekolah minggu ini luar biasa, perlu sekali, ya, mengikuti training-training, ya, karena ya zaman sekarang apalagi sudah dinyatakan zamannya metaverse, ya. Waduh, kita harus siap-siap, ya. Siap-siap bagaimana mengajar secara kreatif, ya, zaman dengan teknologi yang luar biasa ini, ya. Sehingga firman Tuhan yang kita sampaikan boleh sampai di hati mereka, ya. Sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar saja, mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita mau lihat anak-anak sekolah minggu yang kita didik ini, ya, mereka bertumbuh luar biasa, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini.
Betapa bahagianya sekali ketika kelak kita melihat anak-anak sekolah minggu kita menjadi menteri. Betapa bahagia, sukacita sekali ketika kita melihat anak sekolah minggu kita menjadi ya gubernur, wakil gubernur, menjadi bupati, ya luar biasa, menjadi pejabat-pejabat di negeri ini, bahkan menjadi berkat di dunia internasional, bahkan secara global, ya menjadi insinyur-insinyur yang luar biasa, menjadi peneliti-peneliti yang luar biasa, menjadi profesor-profesor yang luar biasa, dosen-dosen ya di berbagai universitas baik di Indonesia maupun di luar negeri, ya tentunya kita harus memperlengkapi mereka dengan baik dengan firman Tuhan, ya walaupun mereka menjadi seorang profesor, tapi sayang kalau mereka tidak mengenal Kristus, sia-sialah adanya. Ya kita rindu kita mencetak para pemimpin-pemimpin bagi negeri ini, bahkan bagi dunia ini, yang tentunya ya pemimpin-pemimpin yang mengenal Tuhan, ya telah menerima Kristus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Ya. Itulah teman-teman ya sepenggal dari laporan pelayanan dari GKAI ya dari Komisi GKI DKJ Banten ya tentunya kerinduan kita ya nanti teman-teman ya boleh apa namanya itu kita rindu kembali nanti kita akan undang lagi untuk kita melaksanakan pemilihan tentunya ya pemilihan untuk pengurus yang baru ya sehingga apa yang kita rindukan ya kita visikan khususnya di GKI dapat terwujud dengan baik dengan tentunya dengan pertolongan ya, seperti itu ya baik kita akan masuk dalam pelatihan kita di sini sudah hadir ya Kakak Purnawan Kristanto ya. Selamat datang Kak Purnawan Kristanto. Iya, halo, selamat malam. Halo, selamat datang Pak. Terima kasih. Ya. Main kakak aja lah ya. Ya, boleh, silakan. Ya. Purnawan ya merupakan seorang pengajar ya, penulis yang luar biasa. Pengajar khususnya guru-guru sekolah minggu. Ya ini teman main ini apa ini seorang pengajar guru sekolah minggu yang sedang viral ya. Biasa hari-hari ini. Viral ya. Yang baik ya. Viral secara positif ya. Banyak guru-guru sekolah minggu ya dari berbagai interdenominasi gereja telah diperlengkapi oleh Kakak Purnawan ya. Baik teman-teman ya kita akan masuk dalam acara yang spesial hari ini. Bagaimana kita menjadi guru sekolah minggu yang handal siap diperlengkapi jadi ya mengajar secara kreatif ya, di tengah masa pandemi waktu kita melayani anak-anak kita ya dalam pelayanan online ya demikian silakan Pak Purnawan. Iya, terima kasih Kak. Saya panggilnya siapa? Kakak ya, Kak Labuan ya. Iya kalau boleh gimana? Iya, sudah memberi kesempatan pada saya ya. Ini senang sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak yang ada di sini dan ini adalah seperti yang disampaikan tadi pelayanan sekolah minggu itu adalah special force ya pasukan khusus karena nggak semua orang dipanggil menjadi guru sekolah minggu dan mampu jadi guru sekolah minggu hanya orang-orang terpilih saja yang mampu melayani sekolah minggu dan itu sangat istimewa. Nah kali ini saya akan membawakan materi tentang menjadi handal di era digital ya karena selama ini kakak-kakak saya yakin sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi guru sekolah minggu ya tapi kan itu ketika tatap muka ya namun ketika kita menjadi sekolah minggu di era digital ini maka kita banyak yang tergagap-gagap banyak yang menjadi gamang karena merasa tidak cocok dan tidak mampu lagi untuk menjadi guru sekolah minggu begitu ya. Nah masalahnya bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi guru sekolah minggu yang tetap bisa handal di
di era digital ini. Apakah kita harus menjadi jago IT begitu? Enggak juga ya. Kita nggak harus menjadi orang yang jago IT di era digital ini, tapi kita setidaknya tahu trik-triknya ya, supaya kita tidak perlu memakai teknologi yang canggih, tapi saya menawarkan yang sederhana saja ya, yang sederhana saja yang bentar, saya share screen dulu. Ya, seperti ini ya. Kita akan belajar cara sederhana menjadi guru atau guru kelas minggu yang handal di era digital ini. Yang perlu kita ketahui bahwa ini basic ya, basic pengetahuan dasar bagi semua guru kelas minggu, bahwa mengajar sekolah minggu itu adalah berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu secara etimologis berarti berasal dari kata Latin communicare. Communicare itu artinya menyampaikan. Ya, kalau guru sekolah minggu tidak menyampaikan sesuatu, ya tidak berkomunikasi. Yang disampaikan apa? Ya disampaikan itu adalah firman Tuhan. Ya, guru itu disebut komunikator, lalu anak-anak itu disebut komunikan. Kemudian ketika sang guru itu menyampaikan firman, itu dia menyampaikan pesan itu dalam bentuk firman, dan pesan itu dikemas sesuai dengan komunikan, sesuai dengan usia anak, karakter anak, kemudian demografi dan sebagainya ya. Jadi setiap anak itu juga memiliki karakter yang berbeda. Setiap kelompok usia itu memiliki kebutuhan dan sifat-sifat yang berbeda. Maka setiap guru juga harus menyampaikan pesannya disesuaikan dengan komunikan atau anak-anak, dan dia menyampaikannya melalui saluran komunikasi. Nah, pada zaman dulu saluran komunikasinya itu adalah tatap muka, yaitu di kelas ya. Kita bertemu di kelas, kemudian onsite, tatap muka, muka bertemu dengan muka. Tapi pada masa pandemi ini itu kita dipaksa untuk mengalihkan saluran komunikasinya lewat saluran internet atau saluran digital. Meskipun tidak ada pandemi pun, kita pasti juga akan dilanda tsunami digital ini. Jadi era digital ini ada atau tidak ada pandemi itu tetap harus kita hadapi. Nah, bagaimana cara kita untuk menyiapkan diri melalui era digital ini, dan terutama di masa pandemi ini ya, karena pandemi ini belum akan segera berakhir dalam 1 tahun ke depan ya. Ini masih ya 1 tahun kita masih naik turun nanti antara onsite dan online. Nah, ada 2 strategi yang bisa kakak-kakak pilih kalau kakak-kakak mau menggunakan saluran digital. Yang pertama itu saluran konferensi video. Lalu yang kedua adalah saluran media sosial. Ini semua di saluran digital ya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Kalau konferensi video yang kalau di aplikasi kita mengenal Zoom Meeting seperti sekarang ini, kita ini jenisnya konferensi video. Ada juga Google Meet, ada juga Skype, kemudian Microsoft Teams, forum Facebook itu juga kita bisa pakai, WhatsApp grup, video call grupnya, Webex, kemudian Ring Central Meeting. Itu kita bisa memakai untuk berkomunikasi, saling memberi tanggapan. Jadi komunikasi langsung secara real time. Gambarnya seperti jaring laba-laba seperti ini yang agak ruwet. Karena apa? Karena masing-masing bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa menunjukkan gambar, dan masing-masing bisa langsung memberi tanggapan, bisa langsung memberikan respon. Itu yang konferensi video. Nah, sekolah minggu juga begitu. Kalau kita memakai Zoom Meeting, ya masing-masing anak-anak sekolah minggu dan gurunya itu bisa saling berkomunikasi, dan antar ASM, anak sekolah minggu, dan juga antar GSM yang ada di sana juga bisa saling berkomunikasi. Jadi mereka bisa saling terhubung seperti dalam gambar kiri. Lalu di gambar kanan itu kita bisa memakai media sosial. Namanya YouTube, kemudian Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, juga Snapchat. Bedanya
kalau yang di kanan itu komunikasinya agak searah, semi searah. Mengapa? Karena sang guru atau pembawa pesan, komunikator, itu menyampaikan pesannya kepada komunikan, kepada anak-anak di berbagai tempat secara online, secara jarak jauh, dan bisa ditonton serentak, tetapi mereka tidak bisa saling terhubung. Anak yang satu tidak terhubung dengan anak yang lain, dan juga umpan baliknya walaupun bisa tapi terdelay, ada jeda ya. Sang anak bisa memberi respon lewat chat atau lewat komentar, tapi kan tidak bisa langsung direspon oleh guru pada saat itu juga. Nah, itu ada dua strategi yang mau dipilih. Nah, kakak-kakak boleh pilih yang mana, atau boleh kedua-duanya, atau pilih salah satu mana yang paling cocok untuk kelas sekolah minggu masing-masing. Nah, pilihannya apa? Kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau konferensi video, itu kelebihannya kita bisa berinteraksi secara langsung. Kemudian lebih dinamis karena ada kontak tadi ya. Kemudian kita bisa merespon. Kemudian tidak dibutuhkan keahlian untuk mengunggahnya. Kalau yang YouTube kan kita harus punya keahlian untuk menjadi editor ya, editing video. Sementara di saluran konferensi video asal kita punya HP saja bisa langsung membuat konferensi video. Lalu spontan itu artinya kadang-kadang kita punya ide pada saat itu yang impromptu ya, kita bisa langsung melontarkan ide tersebut dan lebih alami. Tapi kekurangannya itu kebanyakan konferensi video yang lama itu berbayar ya. Kalau Zoom itu kalau kita yang gratisan cuma 40 menit. Sementara kalau memakai yang lebih lama kita harus membayar, itu kekurangannya. Kemudian Webex dan juga Google Meet itu juga masing-masing ada yang gratis dan ada versi premiumnya. Nah, kalau mau yang premium berarti kita harus membayar. Lalu butuh koneksi stabil dan boros kuota. Kalau yang konferensi video, koneksi kita kalau tidak stabil akan terganggu, bisa terlempar istilahnya, bisa juga kita menjadi suaranya putus-putus dan sebagainya. Lalu boros kuota, mengapa? Karena dua arah. Karena kita menerima video dan mengirimkan video, dan juga videonya itu HD. HD itu high definition yang kuotanya boros. Nah, itu bagi mungkin orang tua dari ASM keberatan kalau setiap minggu ada Zoom. Mengapa? Karena mereka mulai mikir kalau sekolah itu pakai Zoom juga, itu dalam satu bulan bisa butuh ratusan ribu sekedar untuk bayar kuota begitu. Nah, mungkin mereka lalu memilih udah nggak usah sekolah minggu aja supaya hemat kuota begitu. Lalu tidak dapat diulang karena itu bersifat langsung. Sementara kelebihan media sosial itu bisa diakses kapan saja, tidak harus hadir pada saat itu. Kalau dia sedang ada halangan itu bisa diputar kapan saja. Kemudian dapat dibagikan setelah acara berlangsung. Lalu gratis, semua medsos itu gratis, kita hanya membayar koneksi internetnya. Kemudian stabil, lebih stabil dibandingkan yang konferensi video. Tapi kekurangannya tadi tidak bisa berinteraksi secara langsung dan butuh keahlian digital. Nah, kemudian sekarang saya mau membagikan 7 jurus supaya kita bisa menampilkan acara di media digital ini dengan menarik. Kita tidak perlu saya bisa mengajarkan membuat animasi, saya bisa mengajarkan membuat berbagai konten-konten yang butuh keahlian digital. Tapi kan bagi para GSM yang mungkin sudah old school atau yang sudah senior, mungkin agak kesulitan kalau harus belajar masalah-masalah IT. Tetapi jangan khawatir, kabar baiknya itu kita bisa tetap tampil menarik di
digital dengan 7 cara ini ya, 7 jurus yang teman-teman itu bisa gunakan ya. Yang pertama icebreaker. Icebreaker itu adalah kegiatan di awal acara untuk menghangatkan suasana dan memecahkan kebukuan. Nanti kita bisa misalnya menyapa-nyapa dulu, menyapa-nyapa, kemudian tebak-tebakan ya, tebak-tebakan secara ringan atau tebak gambar ya. Siapkan gambar-gambarnya, lalu pilih sepotong-sepotong. Ini gambar apa misalnya, kita cari gambar cakar hewan atau kaki hewan, lalu potong yang bagian cakarnya aja, lalu ajak anak-anak untuk menebak ini kaki apa begitu. Atau bisa juga misalnya paruh ya, atau mulut, atau mungkin mata ya, mata kita pilih berbagai macam hewan, kemudian kita tampilkan secara online pakai share screen, kemudian ajak anak-anak untuk menebak. Nah, itu icebreaker. Tujuannya anak-anak itu menjadi panas. Ada banyak jenis icebreaker yang bisa kita gunakan, yang sebentar lagi akan terbit gitu kakak-kakak. Kalau mau mendapatkannya, saya sudah menulis 77 permainan yang akan diterbitkan oleh penerbit Andi. Sebentar lagi akan terbit begitu ya. Nanti bisa kalau punya pengen mencari ide, ada 77 icebreaker yang bisa ada di situ. Selain itu juga online banyak sekali sih kita mencari icebreaker yang bisa kita gunakan ya. Icebreakernya bermacam-macam. Lalu yang kedua itu kreasi pujian. Kita bisa mengkreasikan pujian. Nah, sering yang terjadi kalau di sekolah minggu itu yang karena online, kemudian kita cuma memutar video pujian di YouTube, kemudian anak-anak diminta mematikan mic-nya, lalu diminta menyanyi sendiri di rumah begitu ya. Tujuannya supaya suaranya tidak tumpuk-tumpuk ya. Ya, itu boleh juga, tapi kalau menurut saya kalau pujian sekolah minggu itu agak kacau sedikit, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau bikin pujian, ajak mereka untuk membuka mic-nya, kemudian ajak mereka menyanyi, lalu tapi nanti suaranya nggak sama, nggak apa-apa, karena tujuan pujian itu kan menyanyi bersama, bukan karaoke ya. Kalau kita mengajak anak-anak menyanyi dengan memutar video, lalu anak-anak diminta menyanyi sendirian di rumah, itu namanya karaoke, bukan memuji Tuhan. Ya, kreasinya apa? Nah, kita bisa memakai ini, kanon ya. Kanon itu membagi anak jadi 2 kelompok, lalu kelompok pertama menyanyi lebih dulu, lalu yang kedua menyusul menyanyikannya, jadi seperti kejar-kejaran. Kemudian yang kedua bersaut-sautan. Bedanya dengan yang kanon tadi, itu kita bagi 2 kelompok, lalu kelompok pertama menyanyikan baris pertama, lalu kelompok kedua menyanyikan baris kedua. Meneruskan, lalu kelompok pertama menyanyikan bait ketiga lagi, baris ketiga, dan seterusnya bersaut-sautan. Kemudian bisa mengganti tempo lagu. Ya, dimulai dari lambat. Ya, lambat jalan serta Yesus, lalu lebih cepat. Jalan sertanya setiap hari, kemudian lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, kalau kita mempunyai keyboard lebih enak lagi, karena kita bisa mengubah temponya dengan keyboard tadi. Tapi kalau nggak ada ya kita bisa menjadi pemandunya ya, pemandu untuk temponya, ketukannya. Kita bisa percepat. Satu lagu dulu tempo lambat, kemudian lagu kedua temponya dipercepat, lagu ketiga temponya dipercepat lagi, semakin cepat begitu. Itu akan membuat anak-anak excited, membuat anak-anak akan senang sekali. Kemudian menaikkan nada dasar atau modulasi atau overtone ya, dari nada dasar yang rendah, kemudian berikutnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi, kemudian sampai yang tertinggi, sampai seberapa yang dapat dicapai oleh anak-anak. Nah, kalau memakai gitar atau keyboard ini lebih enak, kita bisa menggunakan fasilitas itu. Tapi kalau enggak ya
manual pun nggak apa-apa. Kita gurunya yang menaikkan nada dasarnya. Lalu dengan gerakan lucu-lucu ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang dan digoyang-goyang. Nah, kemudian nanti biar lucu ya. Misalnya hidungku ke depan, hidungku ke belakang dan sebagainya. Kita ganti kata-katanya. Bisa juga dengan mengganti syair lagu dengan kata-kata yang mirip. Ya, seperti hati-hati gunakan tanganmu. Itu kita misalnya cuma menunjuk hati-hati gunakan kita cuma begini, lalu anak-anak mengganti dengan tanganmu. Terus yang kedua, hati-hati gunakan, lalu kakak gurunya menunjukkan matanya, matamu. Nah, begitu. Lalu yang ketiga, kita mengkreasikan doa. Ya, kita mengkreasikan doa supaya juga menarik. Doa itu jangan sekedar doa yang rutin begitu ya. Kita kreasikan aja satu doa, itu akan membuat anak-anak juga senang ya. Berkreasinya termasuk misalnya jenis doanya itu ada doa penyembahan, kemudian doa pengakuan dosa atau pertobatan, kemudian doa bersyukur, lalu ada juga doa permohonan syafaat ya. Kreasinya bagaimana? Nah, seperti ini. Kita bisa membuat prayer request atau tembok doa. Misalnya kalau online begitu di belakang kakak-kakak itu pasang kardus, kemudian pasang post-it note, lalu tuliskan pokok-pokok doa di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah doa yang sudah dibalas, sudah dijawab oleh Tuhan, yang dikabulkan. Nah, yang kiri menjadi doa syafaat, yang kanan menjadi doa syukur. Nah, ketika doanya dijawab atau sudah misalnya sudah selesai, begitu lalu pindahkan ke kanan. Sehingga ketika kita mau mengajak anak-anak berdoa, kita tidak bingung, kita tidak tanya apa yang mau didoakan ya, gitu. Karena kita sudah punya pokok-pokok doanya. Kemudian doa yang terapung ya, doa yang terapung seperti ini. Nah, saya akan praktekkan. Saya siapkan dulu bahannya sebentar. Ya, nanti kakak-kakak bisa memakai ini sederhana sekali ya. Doa namanya doa terapung ya. Cari kertas lipat seperti ini, atau kertas apa saja boleh ya, kertas lipat. Kemudian kita lipat menjadi 2, kemudian kita lipat lagi, kemudian kita lipat menjadi 3. Ini direkam nggak, Kak? Supaya nanti bisa diulang lagi ya. Direkam. Atau tolong direkam supaya nanti bisa diulang lagi ya. Jadi dilipat menjadi segitiga seperti ini. Lalu buat garis seperti ini. Ini untuk memandu gunting aja, nanti memandu mengguntingnya. Ya seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Seperti ini. Lalu gunting sesuai dengan garis ini. Gunting seperti garis ini. Nah, kalau kita buka kita mendapatkan bunga. Bunga seperti ini ya. Lalu kita tuliskan pokok-pokok doa yang ada di sini. Masing-masing misalnya ujian ya, kita tuliskan di sini. Kemudian kita misalnya siapa yang sakit. Kemudian apa saja ya, misalnya doa untuk sekolah. Nah, ini kita tuliskan di sini. Kita tuliskan. Kemudian di baliknya ini, di balik kertas ini kita tuliskan didengar Tuhan. Di baliknya ya.
didengar Tuhan. Lalu kita lipat yang ada tulisan tadi, ini pokok-pokok doanya, kita lipat ke arah dalam. Ya, kita lipat ke arah dalam. Ke arah dalam sehingga tulisannya ada di sini. Kita lipat ke arah dalam. Kita lipat ke arah dalam begini. Sehingga tulisannya ada di sini. Setelah itu ambil piring dan isi dengan air. Ya, ambil piring, kemudian isi dengan air. Ya, isi dengan air, kemudian ini kertas doa yang tadi, kertas yang ada tulisan tadi, itu kita letakkan hati-hati di atas air. Ya, maka perlahan-lahan tulisan tersebut akan menghilang, ya, menghilang, terbuka. Nah, kita ceritakan bahwa berdoa itu ya tidak sekejap, ya, tidak serta-merta didengar Tuhan, ya kita tunggu prosesnya. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu sudah mendengar doa kita, ya, sudah mendengar ketika kita membuka diri kepada Tuhan di dalam doa kita, maka Tuhan sudah mendengar doa-doa kita, dan tadi segala masalah yang kita doakan itu akan hilang dari dari masalah-masalah hidup kita, gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita tunggu lama-lama itu akan terbuka semua, akan terbuka menjadi yang terlihat adalah didengar oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa berdoa itu juga butuh proses, ya, butuh proses, tidak pasti langsung didengar Tuhan. Kita harus bersabar, kemudian tetap percaya pada Tuhan, tetapi kita yakin, penuh keyakinan bahwa Tuhan itu akan mendengar doa kita. Nah, itu kita bisa pakai, ya, bisa pakai untuk kreasi doa kita, gitu ya. Lalu berikutnya, selain kreasi doa, apa ya, kita bisa mengkreasi dengan gelembung sabun, ya. Cari gelembung sabun yang agak besar begitu, bisa juga pakai gliserin supaya lebih tidak gampang, bisa lebih besar lagi. Tapi kalau enggak, sabun biasa seperti kita mainkan waktu kita kecil, kemudian kita tiup. Nah, sebelum meniup, mengajak anak-anak meniup gelembung itu, anak-anak berdoa dalam hati apa saja yang dia akui dosanya, atau minta ampun kepada Tuhan. Dia berdoa dalam hati, kemudian meniup gelembung tadi sehingga gelembung itu terbang. Nah, ketika gelembung itu terbang, itu adalah simbol doa kita dinaikkan kepada Tuhan. Dan ketika anak melihat gelembung itu pecah, itu menandakan dosanya itu sudah diampuni dan tidak diingat lagi oleh Tuhan, ya. Ini sebagai visualisasi, ya, visualisasi bagaimana Tuhan itu sudah tidak mengingat, seperti dalam lagu Sejauh Timur dari Barat, gitu ya. Kemudian jauh ke dalam tubir laut, itu kan penggambaran bagaimana Tuhan itu sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Nah, kita dapat memakai itu. Kemudian lalu kita juga bisa pakai plester yang bisa dipakai untuk menutup luka itu. Kita tuliskan pokok-pokok doa atau siapa yang kita doakan atau siapa yang sedang sakit, kemudian kita tempelkan di dinding doa kita, ya. Selain post-it nadi tadi, kita juga bisa memakai plester, ya. Ini lebih visual bagi anak-anak, karena plester itu biasanya untuk menutup luka, ya. Siapa yang sedang sakit kita doakan. Lalu berikutnya kita bisa memakai object lesson. Ya, object lesson itu adalah aktivitas tertentu untuk menjelaskan yang konsep abstrak. Jadi ada aktivitas yang sebenarnya tidak bisa kita pegang, tidak bisa lihat, tidak bisa kita cium dengan indera kita,
tapi kita mulai mencoba untuk menerangkannya dengan alat peraga. Itu namanya object lesson. Nah, ini contohnya ini ya, Kak. Lihat. Yang ini masih sama. Pakai piring seperti ini. Saya kurangi jumlah airnya dulu ya. Nah, nanti objek lesson ini dapat kita pakai untuk untuk pasca nanti ya, pasca nanti kita bercerita tentang konsep keselamatan ya, konsep keselamatan bagaimana kita ini seperti pada masa dulu itu hidup di dalam kekudusan ya. Ini dilambangkan sebagai anak-anak dan ini ada air di sini, ada air yang jernih, yang murni. Dulu manusia itu diciptakan murni. Tidak ada noda di dalamnya. Dia masih hidup kudus begitu ya. Tapi karena dosa manusia, pemberontakan manusia, maka hidupnya tercemar oleh dosa, menjadi kotor seperti ini ya. Teteskan pewarna makanan apa saja kita teteskan di sini. Nah, kita melihat di sini bahwa akhirnya manusia itu tenggelam dalam dosa. Dan manusia berusaha untuk menjernihkan dirinya nggak bisa. Dia tidak bisa keluar dari dosa itu, maka Allah lalu mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini lilin turun ke dunia ini dan berkorban. Yesus adalah terang dunia. Kita nyalakan lilinnya. Iya. Yesus adalah terang dunia, dia turun ke dunia dan berkorban ya. Seperti lilin ini, dia terbakar. Dia mengorbankan dirinya seperti lilin ini. Dan dia mati di kayu salib, dia masuk akhirnya dimakamkan di gua. Sehingga manusia itu dapat terbebas dari dari kubangan dosa tadi. Dosa itu diserap atau dosa itu kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus. Sehingga dosa itu tidak lagi menenggelamkan manusia. Ya, nanti kalau ini kita tunggu lama-lama, itu nanti semua air itu akan terserap ke dalam ke dalam gelas ya. Ini penampakannya ya di sini ya. Penampakannya seperti ini. Jadi terserap di dalam gelas seperti ini sehingga manusia itu bebas dari dosa. Nah, kita dapat memakai itu untuk menjelaskan konsep keselamatan bagi anak-anak yang kelihatannya sukar ya, konsep yang sangat rumit itu kita sederhanakan ya, walaupun tidak bisa menjelaskan secara sempurna, tapi setidaknya kita bisa memakai cara tersebut dengan object lesson ya. Itu yang keempat ya, jurus keempat. Lalu jurus kelima apa? Ya, jurus kelima itu bercerita dengan whiteboard Zoom ya. Di Zoom itu ada whiteboard yang sering diabaikan oleh kakak-kakak. Padahal di Zoom itu ada whiteboard, di share kemudian whiteboard, kemudian kita bisa cerita di sini. Kita coret-coret di sini. Yesus meredakan angin ribut ya. Yesus bersama dengan para murid naik kapal ya, naik kapal. Kemudian ini ada layarnya, kemudian ada siapa murid-murid di sini, kita gambar di sini. Nggak perlu jadi pelukis handal ya, kita menggambar sambil begini aja anak-anak sudah tertarik. Kemudian Yesus tidur di sini ya, Yesus tidur ya, dia tidur di buritan ya, tidur di sini. Kemudian pada mulanya itu ombaknya tenang ya, kita ganti airnya
kita ganti apanya inknya atau kita ganti warnanya dengan warna biru ya, airnya mula-mula tenang. Tapi apa yang terjadi kemudian, datanglah badai ya, kita gambar badai dengan warna hitam. Wih, badai. Kemudian para murid ketakutan ya, ketakutan, mereka takut dengan badai yang mengguncang perahu mereka dengan keras. Tapi Yesus terlihat tenang aja di belakang, dia tidur dengan nyenyaknya. Wow, mengapa bisa begitu ya? Lalu mereka, kenapa Yesus begitu tenang? Lalu mereka membangunkan Yesus, nah dan sebagainya ya. Kita bisa memakai ini. Kita pakai whiteboard ini untuk bercerita. Kita bisa menghapus ya, menghapus. Kemudian kita lalu ini Yesus bangkit, lalu nanti kita hapus badainya begitu, dan sehingga badainya hilang. Kita pakai ini penghapusnya, pakai whiteboard. Padahal ini disediakan bagi kita, tapi kita banyak yang mengabaikan, jarang memakai whiteboard ini, lebih suka repot memakai PowerPoint. Padahal PowerPoint agak ribet. Nah, berikutnya itu jurus kelima ya. Lalu jurus keenam apa? Jurus keenam itu pakai Google Earth, Kak ya. Pakai Google Earth. Itu kalau kita mengeklik ini earth.google.com, maka kita langsung bisa menampilkan wilayah geografis cerita kita ya. Kalau kita cerita di mana di Yerusalem gitu ya, nanti ketika Yesus disalibkan, kita bercerita di Yerusalem. Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan naik keledai gitu ya. Yerusalem itu kota mana? Anak-anak bingung membayangkannya. Maka kita bisa memakai jasa Google Earth ini untuk menunjukkan lokasi Yerusalem itu di mana ya. Mulai dari sini ya. Ini kita bisa melihat bola dunia dilihat dari dari angkasa luar ya. Kemudian kita cari Indonesia itu di mana ya. Kita memang harus tahu sedikit tentang geografi ya. Ini Indonesia, kemudian ini Jakarta ya, ini Jakarta. Kemudian kita bisa menarik sini. Ayo kita terbang ke Yerusalem. Wih, kita putar di sini. Ini kita ke arah India dulu, kemudian ke Pakistan. Jangan ke Ukraina, sedang ada perang di sana. Kita lewat Pakistan, Iran, lewat Irak. Kemudian, kita mendarat di sini, di Israel ya. Israel itu ada di sini. Nah, Israel ada di sini. Lalu kita langsung ke Yerusalem. Wih, ini Yerusalem ya. Yerusalem ada di sini ya. Ada tulisannya Yerusalem. Nah, kita juga bisa memakai ini cerita yang lain, misalnya naik ke atas, itu di sana ada Danau Galilea. Ini Danau Galilea. Di sini ada Tiberias, kemudian ada Kapernaum. Ini ada Kapernaum, Korasim, kemudian ada Kineret, kemudian ada Magdala dan sebagainya. Asal kita tahu tempat-tempatnya, Kana ada di mana, itu kita bisa menunjukkan ya di sini, sehingga anak-anak bisa membayangkan antara Nazaret dan Yerusalem itu jauhnya seberapa jauh. Itu bisa kita lacak di sini dengan memakai Google Earth sini. Gitu ya, di Bethlehem ini, jadi Yerusalem dan Bethlehem itu, sini Yerusalem, sini Bethlehem ya. Sini jarak Yerusalem dan Bethlehem. Jadi ada di sebelah selatan ya. Yerusalem itu ada di sebelah Bethlehem itu ada di sebelah selatan Yerusalem. Nah, itu yang ini Yeriko, lokasinya ada di sini yang Yeriko. Kemudian yang terakhir itu kita bisa membuat kuis ya, kuis dengan Mentimeter dan Kahoot ya. Kahoot, kemudian sebentar. Kahoot.it.
Ya, saya share lagi Kahoot. Ya, pakai Kahoot ya. Kahoot ini kita bisa kahoot.com ya. Salah, saya bukan kahoot.id. Kahoot.com. Ini kita bisa membuat kuis lalu dikerjakan anak-anak. Bisa dikerjakan secara bersamaan. Itu lebih seru, tapi juga bisa dikerjakan di rumah ya. Nanti silakan kakak-kakak masuk ke kahoot.com kemudian explore di sana. Karena waktunya nggak cukup ya kita ini aja atau kita bentar contoh aja ya, contoh Kahoot yang sudah saya buat. Bisa juga Mentimeter dan juga word wall ya, word wall. Nah, ini kemudian misalnya ini kuis atau ayat emas. Nah, ini ayat emas, ada kuisnya di sini. Ayat ini dari kitab apa, kemudian ayat ini dari kita play ya sebentar. Kita buat di sini dan kita nanti bisa suruh anak-anak untuk mengerjakannya ya, sehingga mereka kita bisa tahu apakah anak-anak itu memahami pengajaran kita atau tidak ya. Ini contohnya kita bisa kalau ini yang secara bersama-sama start begitu, kemudian nanti mereka diminta untuk memasukkan pinnya, lalu mereka mengerjakan memakai HP sendiri-sendiri. Ya, memakai HP sendiri-sendiri karena ini belum ada player pemainnya. Nanti kita bisa start, kemudian anak-anak menjawab di HP sehingga nanti yang benar dan menjawab paling cepat itu akan menjadi pemenangnya. Begitu untuk kuisnya. Lalu bisa juga Mentimeter ya, mentimeter.com. Mungkin kakak-kakak sudah sering memakai ini, mentimeter.com. Kemudian kita ajak mereka juga untuk menjawab pertanyaan kita. Misalnya menjawab pertanyaan secara langsung ya, apa yang mereka ketahui tentang Paskah misalnya. Apa yang mereka ketahui tentang salib dan sebagainya. Pakai mentimeter.com. Ya, begitu Kak. Sharing dari saya, semoga itu bisa bisa menjadi modal awal untuk kita menjadi percaya diri mengajar sekolah minggu secara digital. Itu kita tidak harus menjadi ahli IT begitu ya. Kita bisa pakai jurus-jurus tadi untuk memeriahkan sekolah minggu kita. Kemudian kita tidak perlu tidak harus mengkreasi semuanya dalam satu sekolah minggu. Jadi misalnya minggu ini kita mengkreasikan pujiannya saja. Kemudian minggu depan kita mengkreasikan doanya. Kemudian berikutnya mengkreasikan persembahannya ya. Ada juga kreasi persembahan, tapi mungkin karena waktunya terlalu tidak cukup ya, kita mungkin lain waktu kita bisa mengkreasikan persembahannya. Kemudian kita bisa mengkreasikan tadi doa syafaatnya, kita bisa mengkreasikan ceritanya kita kreasikan satu aja. Setiap kali kita mengkreasikan satu, itu anak-anak sudah excited, anak-anak sudah seneng banget dengan cerita kita. Nah, demikian dari saya. Semoga ini bisa ya semoga ini bisa menjadi bekal bagi kakak-kakak. Kalau ada pertanyaan atau tanya jawab, monggo silakan. Iya, terima kasih untuk Kak Purnawan yang telah membagikan, men-sharingkan tentang ya cara-cara kreatif kita bagaimana mengajar yang melalui media Zoom atau media-media yang lainnya ya. Baik, pada kakak-kakak sekolah minggu yang hendak ingin bertanya, mengalami kesulitan dalam mengajar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin mau disampaikan kepada Kak Purnawan ya.
mungkin bisa mengangkat tangannya melalui emoji ya. Jika ada pertanyaan bisa secara langsung ya. Silakan dari kakak sekolah minggu, ada yang ingin bertanya mengenai cara mengajar melalui media Zoom dan sebagainya. Silakan jika ada yang bertanya atau boleh chat. Ada yang ingin bertanya? Dari Kak Parulian ada? Ya, ada yang bertanya dari kakak sekolah minggu cara mengajar melalui media Atau Zoom? sharing juga boleh, sharing. Yuk, Ya. sharing. Ada yang mau sharing tentang mengajar secara Yang sudah pernah dilakukan. Nah, kalian ada kalian? Ya, belum silakan, ada? kalian. Wah, Ya, sharing ini langsung boleh. ditembak. Ini. Iya. Soalnya diam-diam aja semuanya. Iya. Silakan Kak. Shalom Kak Purnawan. halo kalian. Ya, saya sangat menikmati apa yang ditayangkan. Namun maaf saya tadi mungkin telat berapa ya? Sekitar 40-50 menit karena harus ibadah komisi pria terlebih dahulu. Yang saya ingin tanyakan, ini kami kan konteks GKI Ciputat itu kalau kami menggunakan media Zoom itu anak-anak itu asik dengan keasikannya masing-masing gitu. Ada yang makan lah, ada yang sibuk lah apa. Sekalipun kakak sekolah minggu sudah mengingatkan duduk yang rapi, yang manis karena kita sedang ibadah gitu. Tapi ada waktunya bahkan sekali pada saat berdoa ngelihatnya sih waktu di rekaman ya, bukan waktu berdoa kakak sekolah minggu buka mata gitu. Pas rekamannya itu ditayangkan, loh anak sekolah minggu ada yang main-main saat berdoa. Kira-kira Kak, bagaimana mengajak anak sekolah minggu itu menahan anak sekolah minggu untuk tertib gitu ya? Dari awal hingga selesai itu bisa sungguh-sungguh seperti saat mereka ibadah offline. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya mau bertanya, kalau di gereja kakak lebih banyak secara daring atau secara offline ya Kak? Kalau secara ya, saya mau bertanya Secara daring ya, masih daring. Oh, masih daring dong ya? Ya. Oke. Masih daring. Yang mau jadi daringnya dengan Zoom atau dengan YouTube recording Kak? Dengan Zoom dan WhatsApp. Oke. Aku ingin bertanya dalam konteks dengan menggunakan Zoom. Kalau dengan menggunakan Zoom, dalam satu, ini pertanyaannya nanti Kak, jadi ini jalan ceritanya dulu. Dalam satu kesempatan ibadah itu berapa kakak sekolah minggu yang mengajar gitu Kak? Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana metode yang kakak atau gereja Kak Purnawan lakukan dalam persiapan guru sekolah minggu? Karena kan secara daring bisa aja kakaknya itu di rumah masing-masing, lalu seringkali mungkin juga moodnya itu kan nggak selalu pas gitu ya, beda dengan kalau kita mengajar itu berdampingan, jadi spontanitas pun bisa. Bagaimana caranya agar kakak sekolah minggu dalam saat mengajar secara daring itu tetap punya connect-nya itu tetap di saluran yang paling oke gitu Kak. Itu pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dan sulit bagi saya. Ya, bagaimana supaya anak-anak tertib? Nah, ini kita paham, kita perlu paham tertibnya anak-anak itu berbeda dengan tertibnya orang dewasa. Kita tidak bisa menuntut anak-anak itu tertib seperti kalau kita ibadah saat dewasa begitu ya.
Jadi tertibnya anak-anak itu boleh juga mereka agak berisik sedikit gitu ya, berisik nggak apa-apa, asal mereka tetap fokus ya. Mereka misalnya teriak-teriak atau misalnya mereka kadang lari-lari, itu karena anak-anak itu nggak bisa duduk lebih dari 5 menit. Mereka butuh bergerak. Jadi kalau orang dewasa kan mampu berduduk lebih dari 1 jam ya, tapi kalau anak-anak nggak bisa. Nah, yang pertama itu kita harus menyadari bahwa ukuran tertibnya itu berbeda. Dengan begitu kita bisa menurunkan ekspektasi kita sehingga kita tidak merasa gagal ketika anak-anak itu tidak seperti ibadah orang dewasa. Kita merasa, duh, saya jadi frustasi nih karena nggak bisa membuat anak-anak itu duduk diam terus lihat gurunya, kemudian seperti kita seperti saat ini gitu ya, nggak bisa. Itu pertama ya. Jadi ukuran tertibnya itu berbeda. Lalu yang kedua itu rentang perhatian anak-anak itu sangat pendek. Dia bisa berkonsentrasi itu tergantung usia ya, semakin usianya rendah dia rentang konsentrasinya semakin pendek. Sekitar 5-10 menit. Kalau enggak kita ganti metode, itu anak-anak langsung kehilangan konsentrasi. Makanya sekolah minggu itu yang pertama tidak perlu lama-lama. Yang online ya, tidak perlu lama-lama. Mengapa? Karena pertama tadi anak-anak nggak bisa konsentrasi menatap layar. Apalagi yang layarnya HP ya, yang layarnya kecil, dia harus nonton gurunya di situ dengan mata yang kiar-kiar, apa ya bahasa Jawanya itu kiar-kiar, apa ya, dengan melihat di layar HP gitu, mereka nggak tahan lama. Karena nggak semua anak kan bisa punya layar lebar kan. Itu pertama ya, nggak bisa lama-lama. Lalu yang kedua, itu kita mempertimbangkan kuota yang akan habis kalau kita kelamaan. Itu akan membuat orang tua berpikir untuk mengajak atau memberi izin anaknya untuk ikut sekolah minggu. Yang saya sampaikan tadi kan, kalau pakai Zoom itu kuotanya cepat boros kan. Kalau lebih dari 1 jam sekolah minggunya, orang tua udah mondar-mandir di belakangnya. Dia bilang, kapan ini sekolah minggunya selesai? Itu yang kedua. Jadi jangan lama-lama. Mengapa? Juga tadi lama-lama pun juga tidak akan membuat anak-anak lebih mendapatkan berkat dari sekolah minggunya. Siapkan yang pendek saja, tapi lebih sering ganti variasi. Nah, ini yang akan membuat anak-anak akan fokus. Kalau kita hanya pakai satu metode, kemudian nggak segera berganti, itu anak-anak akan gelisah dan dia pasti tidak akan tertib. 5 menit begitu, yang misalnya 5 menit hafalan ayat ya, jangan lama-lama. 5 menit kemudian ganti, 5 menit mewarnai misalnya. Kalau yang masih offline ya, kemudian setelah 5 menit ganti lagi. Ganti misalnya icebreaker di permainan, kemudian 5 menit berikutnya. Itu yang kelas kecil, yang kelas tengah ya mungkin bisa 10-15 menit, begitu Kak. Jadi kita memang harus pintar-pintar menyiasati dan jangan sekedar memindahkan sekolah minggu offline, sekolah minggu onsite dipindahkan ke sekolah minggu online. Karena ada habitus itu ada ada semacam karakter yang berbeda untuk setiap media tadi ya. Itu yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana bisa mempertahankan konsentrasi ya supaya gurunya itu, karena dia bisa menjadi kalau kekurangan guru sekolah minggu memang dia harus menjadi one man show. One man show itu memang itu capek sekali, bener. Ngajar 1 jam aja di online itu 2 kali lebih capek daripada ngajar offline. Saya seperti sekarang ini ya, kalau misalnya habis memberikan materi secara online seperti ini, itu langsung pengen tidur. Mengapa? Karena ada fatigue, ada kecapean secara digital. Sehingga memang kita harus menyadari bahwa
mengajar secara online ini, itu yang pertama tadi, kalau bisa jangan sendirian, memang benar Kak, jangan sendirian. Yang satu bertugas menjadi adminnya, menjadi hostnya. Hostnya itu dia harus konsentrasi, misalnya mematikan anak-anak yang suaranya masih itu, kemudian dia nanti mengadmit. Dan kadang itu ada anak yang iseng, dia caper cari perhatian, waktu share screen dia akan nyoret-nyoret, akan mencoret-coret begitu. Kemudian memang minimal ada dua, satu host kemudian satu yang menjadi guru ya, atau nanti bisa gantian begitu, supaya kita bisa konsentrasi. Kalau satu orang sendirian di host itu wah memang capek. Kemudian ada yang satu yang terlewat lagi Kak, yang kedua tadi yang pertama tadi tentang ketertiban tadi, itu kita perlu membuat peraturan atau kontrak belajar, kalau istilah orang dewasa kontrak belajar, dan peraturan itu kita sosialisasikan pada orang tua, bahwa misalnya kita sepakati misalnya on cam ya, misalnya on cam, supaya kita bisa mengontrol anak-anak, misalnya itu aja. Lalu misalnya kita sepakati kalau mau berbicara raise hand, kemudian misalnya kalau berdoa ya seperti kita berdoa berdoa ketika di gereja begitu. Itu tetap selalu diulang-ulang, tapi kita membuat peraturannya secara jelas, dan kita share kepada orang tua. Kita sharekan pada orang tua supaya mereka nanti bisa mengingatkan kepada anak-anak. Begitu, supaya lebih tertib. Dan ya ini bukan resep manjur ya, ini sharing aja ya Kak. Karena saya juga belum begitu ini kan kita sama-sama baru di sini. Nah, dari pengalaman saya begitu. Jadi jangan lama-lama, kalau mau nge-zoom itu maksimal ya, anak-anak itu satu jam aja udah capek banget. 1 jam gitu Kak. Makasih Kak. Baik, terima kasih untuk kalian untuk pertanyaannya. Boleh satu lagi? Silakan Kak. Boleh. Yang lain nggak ada tampak muka nih, jadi kayaknya ini pada malu nih. Gini, kan ada banyak aplikasi ya Kak, dan banyak aplikasi ini tidak banyak yang gratisan gitu. Saya sudah pernah coba, aplikasinya bagus, menarik. Saya hubungi vendornya untuk minta diskon lah gitu. Ini kan untuk gereja, saya tahu vendornya ini untuk pelayanan. Tapi kok kira-kira Kak Purnawan punya pengalaman nggak ya untuk minta diskon atau minta ya seperti itu untuk aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung tayangan pelayanan anak? Itu yang pertama. Ya, untuk apa Kak? Untuk apa? Untuk animasi. Oh. Kan aplikasi animasi itu kan mahal-mahal tuh. Iya. Dan mohon maaf, saya cukup ketat, kalau bisa jangan kerekan kayak gitu kan, apalagi jangan kerekan. Mendingan aplikasi yang ada watermarknya gitu, jadi ketahuan bahwa itu memang aplikasi yang kita pakai untuk jangka waktu tertentu gitu. Tapi kan kurang cantik waktu kita tayangkan secara online gitu kan. Atau Kak Purnawan punya daftar, kalau boleh, daftar aplikasi yang ringan namun itu gratisan? Makasih Kak, itu pertanyaan. Makasih. Yang sering saya pakai itu Plotagon. Pernah ini Plotagon? Belum. Plotagon itu animasi yang menarik banget, dan itu gratis. Ada watermarknya memang sih. Kalau di HP bisa lebih enak. Saya mau pakai di di PC ya. Di PC itu kita ada trialnya 30 hari.
Nah, ada watermarknya dan itu full ini ya, bisa full feature yang ini yang di mana di PC. Tapi kita cuma bisa pakai 30 hari. Meskipun demikian kita bisa ini mengulang dengan mendaftar memakai akun baru dengan menggunakan email baru gitu ya. Email baru lalu kita dapat 30 hari ya. Jadi triknya ketika kita mau bikin kita bikin pakai email baru, pakai temporary email itu, pakai temp email aja, temp mail begitu. Kita mendaftar di situ, nanti lalu kalau habis kita bikin lagi. Jadi kita nggak repot. Nah ini contohnya ya, saya mau share animasi yang saya bikin menggunakan Protagon. Menarik kok, anak-anak suka. Ini sudah sering saya pakai untuk acara anak-anak ini. Untuk menyampaikan kabar gembira, pandemi sudah berlangsung setahun, namun belum ada tanda-tanda mereda. Dalam kondisi ini, para pegiat anak dituntut untuk menyajikan ibadah yang kreatif dan menarik. Untuk itulah beberapa lembaga pelayanan anak berkolaborasi menyelenggarakan pelatihan secara daring. Dalam pelatihan ini akan diajarkan materi kreatif storytelling, quick animation, fun activity, games, dan gospel magic. Ada 3 trainer nasional yang siap melatih para pegiat anak. Mereka adalah Kak Yeni Krismawati, Kak Purnawan Kristanto, dan Kak Igria Siswanto. Catat tanggal pelaksanaannya yaitu Sabtu Minggu 24 dan 25 Juli. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi Kak Mega atau Kak Jenny. Animasi ini keren ya. Mau tahu cara pembuatannya? Mau tahu aja atau mau banget? Kalau mau tahu banget, ikuti pelatihan ini. Sampai jumpa. Nah, itu Kak, itu pakai Protagon namanya. Coba cari Protagon. Lalu ada namanya Benim ya. Benim contohnya seperti apa ya? Kira-kira Benim itu seperti ini ya. Sebentar. Saya mengkritik perilaku para sebentar. Ini bukan Benim tapi mirip Benim sih. Yang lebih sederhana dari ini. Yang ini berbayar. Sebentar, saya share screen dulu. Tapi yang ada yang gratis, yang seperti ini kita bisa pakai HP. Kita bisa pakai HP dan mudah sekali bikinnya. Ya, ini seperti ini. Hosea mengkritik perilaku para pemuka masyarakat saat itu yang punya hasrat yang membara untuk merebut kekuasaan. Mereka tidak puas dengan raja yang sedang memerintah. Lalu datanglah kesempatan itu. Saat istana sedang berpesta pura, maka mereka membunuh raja dan pengikutnya yang sedang mabuk itu. Hosea melihat bahwa pembunuhan raja ini merupakan suatu kejahatan politik yang bisa dilihat sebagai pemberontakan kepada Allah. Mereka kecewa pada pimpinan bangsa, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang berseru kepada Allah. Allah merasa kecewa karena kasihnya tidak terbalas. Nah, saudaraku, kita semua tentu pernah mengalami krisis yang luar biasa. Apa yang kita lakukan dalam mengatasi krisis ini? Sudahkah kita berseru kepada Allah untuk menghadapi krisis ini? Saudaraku, ingatlah bahwa dalam krisis kita punya kesempatan untuk melihat perbuatan tangan yang ajaib. Nah, itu pakai Benim. Tadi share screen belum ya? Belum ya? Belum saya, sudah saya share screen ya? Sudah Pak. Ya. Oh ya. Oke. Itu Benim. Itu gratis juga, Kak. Cuma ada watermark. Ada watermarknya. Lalu yang lain saya bikin manual, yang manual juga bisa sebenarnya. Bentar. Saya di mana ya? Oh, belum. Folder. Atau nanti kalau ketemu saya saya sambil nyari, Silakan kalau ada pertanyaan lain.
Ya, siap. Terima kasih Ya. Kak Punawan. Ya, Baik, terima kasih Kak Purnawan, Kak Lia. Nanti mungkin mohon bantuan dari Kak Purnawan, boleh men-share ya tadi beberapa aplikasi ya, animasi dan yang lainnya mungkin bisa di-share namanya Pak ya, supaya kita bisa cari untuk Ya. melengkapi apa guru-guru sekolah minggu dalam mengajar. Fokus Kak Labuan. Iya. Silakan teman-teman yang lain. kalau ada waktu kita belajar aja nanti sama-sama bikinnya. Boleh Pak membuat animasi ya. Iya, Ya, membuat animasi ya supaya kita punya animasi sendiri ya, tidak mengambil dari YouTube tapi kita punya animasi sendiri ya, betul. dengan logo sendiri ya, gereja sendiri. Ya. Baik, masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian ya, supaya sesi Pak. Hari ini saya menyalurkan barang-barang Oh, sebentar, ini ke sebuah komunitas kita daripada sampah makin dewanya eh, atau memiliki semangat untuk menangguh. oh bukan belum. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, oke, ada pertanyaan lain? Masih ada waktu. Baik, sepertinya masih Ya, masih malu-malu Pak Kak Kurnawan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya, sambil nunggu saya bagikan ini ya. Nanti bisa untuk cerita Natal ya. Cerita Paskah. Cerita Paskah ya, cerita Paskah. Kalau Paskah itu kan biasanya ada telur ya. Ada telur Paskah ya. Mengapa kita sering memakai telur Paskah? Itu karena di dalam telur itu melambangkan kehidupan. Ya, telur itu kelihatannya mati, tapi nanti pada saatnya itu akan keluar kehidupan, yaitu anak ayam. Nah, kadang juga telur itu menggambarkan harapan baru, ya. Tapi kalau zaman sekarang ada juga namanya surprise egg. Surprise egg itu ini mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Kalau kita buka nanti ada hadiahnya ya. Ini di sini ada hadiahnya. Kemudian di sini ada hadiahnya, ya. Ada hadiah yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang di sini. Ini ada, ini ada ya. Yang di sini kalau kita lihat biasanya ada hadiah yang disukai anak-anak ya. Kalau kita ke minimarket, oh kita dapat Hello Kitty ya, Hello Kitty. Nah, sekarang Kak Wawan mau cerita ya, saya dipanggil Kak Wawan ya. Kak Wawan mau cerita tentang yang ini ya. Yang ini bercerita tentang kubur Yesus ya. Setelah Yesus disalib, kemudian dia dimakamkan di dalam gua, dimasukkan ke dalam gua. Di dalam gua itu pada hari pertama kita lihat, oh ternyata masih ada isinya. Jadi jenazah Yesus masih ada di dalam gua ini hari pertama. Kemudian hari kedua, oh jenazah Yesus masih ada di dalam gua, masih ada di dalamnya. Kemudian hari ketiga kita lihat apakah hari ketiga masih ada jenazah Yesus di dalamnya. Oh sudah nggak ada bunyinya lagi. Apakah di dalamnya masih ada jenazah Yesus? Mari kita lihat. Kita lihat ternyata sudah kosong. Di dalam kubur itu tidak ada lagi tubuh Yesus. Di dalam kuburnya sudah kosong, seperti dalam telur ini tidak ada lagi isinya. Ya, padahal tadi hari pertama masih ada, hari kedua masih ada, hari ketiga ternyata sudah tidak ada. Nah, kita bisa pakai itu untuk bercerita kepada anak-anak. Lalu bagaimana caranya? Itu sediakan tadi, ini surprise egg, ya kita bisa beli di minimarket. Kemudian yang ini ada hadiahnya. Ada hadiahnya, kemudian yang ini memang kosong ya. Yang ini memang kosong, tapi bagaimana bisa bunyi? Bisa bunyi karena ada yang ketiga. Ini ada telur ketiga yang saya pasang di sini yang ada bunyinya ya. Nah, kalau ini akan bunyi ya. Jadi ketika saya begini, ada bunyinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga jangan digoncang lagi. Hari ketiga pindahkan ke tangan kanan. Hari ketiga pindahkan ke tangan kanan, kemudian
goncang lagi. Oh, sudah nggak ada bunyinya. Kemudian kita buka kosong. Ya, begitu. Itu bisa kita pakai di Zoom supaya anak-anak tertarik. Jangan sekedar kita cerita nyerocos begitu aja, tapi pakailah alat peraga. Nah, itu silakan dijiplak nanti pas Paskah. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Purnawan untuk sesi yang telah disampaikan dan beberapa ya contoh-contoh yang bisa kita tiru, praktekkan ya di dalam pelayanan kita di sekolah minggu ya. Terima kasih banyak Kak Purnawan untuk serinya. Nanti lain waktu nanti mungkin kalau ada program-program ya dalam perhatian guru sekolah minggu, mungkin dengan tema-tema yang lain ya tentang animasi dan sebagainya nanti kami juga dapat mengundang ya untuk Kak Purnawan untuk membagikan, men-sharingkan ilmu-ilmu yang terbaru ya untuk memperlengkapi guru-guru di GKAI ya. Baik, terima kasih Kak Purnawan, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman sekalian, mohon tunggu sebentar ya, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Kepada Kak Purnawan kami ucap terima kasih, memberkati dalam keluarga, pelayanan dan yang dikerjakannya ya. Nanti kalau ada kakak ada kegiatan ya silakan boleh pulang dulu. Oh ya, oke. Saya mau istirahat dulu sampai banget tadi ini. Ya, Tadi seharian. banyak, Ya, terima kasih ya. Semoga nanti kita bisa ketemu offline ya. terima kasih banyak. Oke, Tuhan memberkati. Bye. Berkati Kak. Ya. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan ya. Masih bertahan sampai saat ini ya. Seperti tadi Bapak Parulian ketinggalan informasi bahwa kepengurusan Komisi Sekolah Minggu sudah berakhir ini Kak kalian ya. Tahun 2017 sampai tahun 2021 ya. Saya juga sudah menjabat menjadi sekretaris ya MD dan juga sekretaris di Komisi Pria Nasional seperti itu. Jadi kita lagi ada kekosongan ya untuk pengurus Komisi Sekolah Minggu GKI DKI Jabar Banten ya. Saya kira seperti itu. Beberapa teman-teman dari guru-guru sekolah minggu ya sudah saya tanyakan untuk nama-nama yang akan diajukan ya menjadi ketua komisi seperti itu. Ada berapa usulan sebenarnya ya. Ada Kak Amelia sudah keluar ya di sini dan juga Kak Amelia karena dia terlibat juga di komisi wanita ya. Dan nama yang kedua kata nama Kakak Lian yang keluar ini. Karena memang Kak Lian aktif sekali ya di komisi sekolah minggu seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya karena memang kita kesulitan untuk mengumpulkan guru-guru sekolah minggu seperti itu dan kita mau rindu lagi untuk mengaktifkan lagi ini komisi sekolah minggu untuk memperlengkapi anak-anak ya maupun memperlengkapi guru-guru sekolah minggu. Demikian. Silakan Pak Ketua MD mungkin ingin menyampaikan tentang tentang persiapan kita untuk komisi sekolah minggu ini, Pak. Seperti apa, Pak? Ya. Ya, harusnya ini dari Pak Labuhan, karena kan Pak Labuhan dari komisi sekolah minggu. Iya, seperti itu. Apa yang mau dikerjakan, begitu. Ya. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Kalau memang ini, mungkin Pak Lian sudah ada di sini, atau mungkin ada usulan yang lain, gitu, supaya sama-sama kita tentukan dan kita bentuk. Karena ini tinggal 12 orang kita dari 22 tadi. Ya. Kayaknya, supaya, langsung aja gitu ya, untuk pembentukan untuk komisi sekolah minggunya. Dan untuk kedepannya, karena sekolah minggu perlu terus digalakkan di dalam pelayanannya, khususnya di wilayah kita ya, DKI Jabar Banten. Ya, itu saja dari saya. Jadi mungkin ya ini tadi kan seperti yang Pak Labuan bilang, itu kan Pak, ada usulan kita tanya kesediaannya atau ada usulan-usulan yang lain dari guru-guru sekolah minggu begitu. Ya, satu kan sudah ada itu Pak Lian, Ibu Amelia ya tadi ya. Ya, karena Bu Amelia karena dia terlibat di komisi wanita gitu, Pak. Oke, silakan boleh langsung. Itu Pak Lian. Jadi ada nama yang muncul, nama Pak Lian. Mungkin ada dari masukan dari saya, Pak. Silakan Pak organisasi. Silakan Pak Pendeta
Yohanes Witoro. Oh, kayaknya suaranya hilang lagi nih. Hilang lagi. Ya. Kita tunggu. Kita tunggu aja. Ya. Atau mungkin menjadi ketua panitia pelaksana gitu Pak ya. Mempersiapkan apa pengurus apa mempersiapkan pengurusnya sebagainya. Sepertinya ada yang mau disampaikan Pak Yohanes Witoro, Pak Pendeta Yohanes Witoro kayaknya. Coba kita tunggu, Pak. Halo Pak Witoro. Putus ya. Teman-teman tunggu sebentar ya, karena ini sudah mewakili beberapa gereja nih. Keluar lagi. Ya. Silakan Pak Lian, ingin ada sesuatu hal yang disampaikan Pak Lian, karena kekosongan yang terjadi di DKI seperti itu. Bagaimana, ada usulan dari Pak Lian sendiri tentang betul-betul orangnya sudah nggak ada lagi di pengurusan ini gitu. Ada kekosongan, jadi kita ini komisi ini aktif lagi nih Pak, ya aktif lagi berkarya, melatih guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu bisa pasca bersama nanti setelah ini ya, setelah pandemi ini berakhir lah seperti itu ya, secara new normal begitulah ya. Natal bersama itu kita rindukan itu ya. Jadi mungkin anak-anak juga bisa Zoom untuk sementara waktu, Zoom bersama seperti itu. Masalahnya pengurusnya nggak ada yang mengurus gitu. Hari ini acara ini saya siapkan sendiri. Saya panitianya. Ya, saya panitianya. Saya sendiri mempersiapkan ini karena memang teman-teman yang lain udah nggak ada lagi gitu. Sudah kayak Kak Vita ya kan udah menjadi bendahara, sudah berkeluarga dan bahkan keluar ya, tinggal seperti itu. Jadi betul-betul terjadi kekosongan seperti itu, Kak Lian. Itu udah go Kak Lian katanya begitu. Itu ada dari Ciputat itu. Go Kak Lian. Ya. Mana? Ini Pak Yohanes Witoro belum muncul lagi ya. Kenapa Pendeta Yohanes Witoro ini sebagai koordinator bidang organisasi ya, yang mengatur sesuatunya di sinyalnya memang lagi itu tidak baik karena saya WA beliau sepertinya masih centang 1. Ya, begitu kalian ya. Jadi kalau kalian nanti bisa bersedia, nanti kalian mempersiapkan pengurus-pengurusnya, mungkin akan diundang lagi untuk Zoom gitu ya. Supaya kita bergerak ini ya. Kita juga siap membantu untuk segala sesuatunya lah ya, walaupun kita sudah aktif di majelis daerah. Seperti itu. Karena dari kalian ingin sampaikan. Ya, pertama Pak Ketua MD, kedua Pak Sekretaris. Ini saya ikut Zoom kali ini karena memang saya pertama mau memastikan pasukanku guru sekolah minggu GKI Ciputat itu hadir dan puji Tuhan hadir. Itu karena tadi saya kan ada penyampaian firman di Komisi Pria. Oh iya. Lalu saya pikir acaranya ya hanya itu, tapi kok ternyata jadi belok ke sini ya. Itu memang sesi pertama Pak, cuma Pak Lian nggak ada. Oh iya. Iya. Sesi pertama tadi itu ya? Iya, sesi saya tadi tentang jabatan, tentang periode begitu, tentang kebutuhan pengurus. Lalu kira-kira tanggapan dari gembala-gembala jemaat lokal bagaimana Pak? Ya mekanismenya memang ada ini ya, ada ada pemilihan dari mewakili gereja-gereja lokal seperti itu Pak. Ya, memang harus ada pertemuan lagi untuk memilih ketua komisi ini seperti itu. Cuma masalahnya yang pengurus yang lama ini sudah tidak dilatih lagi begitu. Itu ya problem. Jadi sebagai pengurus MD hanya bisa mendampingi untuk membangun kembali komisi sekolah minggu di DKI ini seperti itu Pak.
Oh, kalau gitu masa pelayanan Komisi Sekolah Minggu MD Jabartan ini lebih cepat 1 tahun ya? Enggak, 2017 sampai tahun 2021 sudah habis ya. Oke. Oh, berbarengan dengan yang kemarin itu ya? Iya, berbarengan dengan MD, pengurusan MD itu satu paket sebenarnya ya, satu paket. Memang sih pembicaranya jadi kemana-mana sih nanti. Jadi Memang ada sesinya, Pak. Iya, silakan. Jika ada usulan. kalau usulanku sih pertama mungkin Pak Ketua, Pak Pendeta Asyong yang informasiin kolek data lagi dan menyampaikan kepada gembala-gembala, karena apa yang saya dapat kalau dari komisi langsung bicara kepada komisi lokal gitu, itu tidak sekuat kalau dari MD menyampaikan kepada gembala lokal. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang ada baiknya tuh saya sudah terima informasinya, memang sudah lama, tapi informasinya menurutku Pak Pendeta Labuan lebih diperkaya lagi gitu dengan sharing beban misalnya dari kondisi pengurus yang lama dan harapannya ke depannya mau seperti apa. Baru yang ketiga kita adakan pertemuan dengan aminan gitu dari gembala lokal dan arahan dari MD. Itu sih pendapatku, Pak. Mohon izin Pak Lian dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya, dan juga Pak Labuan. Ini Pak Witoro, karena tadi sempat keluar, saya coba ini pakai WA, jadi nanti suaranya supaya kita dengarkan bersama-sama. Boleh ya? Mohon izin ya. Ya, Oke, silakan. silakan Pak Witoro. Ya, baik. Saya terlempar dua kali tadi. Yang pertama ketika memberikan sambutan, dan juga ketika tadi saya mau bicara, tiba-tiba ada keluar. Tadi saya lihat ada Pak Agus, lalu juga ada guru-guru sekolah minggu yang dari Cibubur, tapi rupanya di akhir saya cek sudah pada nggak ada, tinggal berapa yang hadir dalam Zoom itu, sehingga saya pikir seperti yang disampaikan Pak Parulian tadi, saya pikir memang komisi ini kan harus didukung oleh semua gereja, tidak hanya 1-2 gereja atau ini, terutama juga kegiatan di malam hari ini kan kegiatan pemuda ini, jadi ada kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu yang tidak bisa ikut karena ada kegiatan ibadah pemuda seperti itu, sehingga kalau menurut saya sebagai koordinator bidang organisasi dan membawahi semua komisi yang ada, maka perlu diatur waktu khusus, terutama mengenai rencana pemilihan untuk itu. Kalau bakal calonnya sudah tergambar ya, sudah ada, tetapi rupanya memang komisi ini dari tahun ke tahun ketika kita tunjuk itu secara praktis tidak berjalan gitu. Jadi memang harus ada perwakilan dari semua gereja dan diusung oleh semua gereja, sehingga nantinya komisi kita ini, sekolah minggu ini akan aktif, hidup, dan juga memang bisa menjalankan fungsi atau tugas sebagai komisi sekolah minggu. Saya pikir tadi disampaikan oleh Pak Parulian itu sudah benar, itu bahwa Pak Parulian perlu dukungan dari semua gembala gereja-gereja lokal, itu sudah betul. Jadi saya pikir itu yang intinya dari awal, dari semua komisi memang saya selalu sarankan begitu. Jangan kita tunjuk, karena memang ketika kita tunjuk, kita nanti ada komisi tapi nggak berjalan, kita percuma. Itu aja. Jadi nanti perlu diatur waktu, usulan saya, dan mungkin mencari hari di mana semuanya bisa hadir. Kalau bisa jangan malam minggu, karena malam minggu rupanya ada kegiatan pemuda ya. Jadi beberapa gereja ada ibadah pemuda seperti itu. Mungkin itu aja Pak Munte dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, itu silakan Pak Labuan.
Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes Witoro ya untuk yang disampaikan ya. Jadi sehubungan dengan kepengurusan kita ini yang tinggal saya sendiri. Saya kira perlu kali ya untuk saya malah tadi mengusulkan bukan menetapkan Pak Lian menjadi ketua gitu ya. Menjadi ketua panitia pelaksana begitu Pak. Ya, karena memang kepengurusan lama ini sudah tidak ada lagi begitu. Jadi saya usulkan apakah bisa ya, tidak ada Pak Ketua MD, mungkin Pak Lian aja sebagai ketua pelaksana untuk membentuk ya apa namanya itu, untuk mempersiapkan pemilihan seperti itu ya. Itu Pak, tentunya saya akan bantu gitu. Begitu Pak. Supaya mekanisme yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Witoro itu boleh tersampaikan gitu ya. Kita sesuai dengan koridor. Kita lakukan pemilihan gitu. Ya, jadi panitia persiapan pemilihan ketua komisi begitu. Apakah bisa begitu ya Pak ya? Iya, gimana Pak? Itu tadi usulan dari Pak Babuhan. Karena pengalaman hari ini saya mengerjakan sendiri. Prinsipnya saya setuju kalau seandainya itu sebagai panitia, berarti memang juga harus dilengkapi dan didampingin oleh MD. Jadi maksudnya kita mohon kesediaannya untuk menjadi ketua panitia, tapi juga mungkin harus ditunjang oleh komponen yang lain. Contohnya mungkin ada sekretaris dan juga bendara dan juga anggota, supaya nanti walaupun formasi yang nggak terlalu lengkap, tetapi mungkin supaya Pak Parulin tidak berdiri sendiri. Iya, baik Pak. Oke. Baik. Ya, mengingat ini juga memang tinggal 11 orang kita di sini dan dengan ya. Jadi mungkin begitu. Tadi harapannya sih bisa hari ini ya, tetapi karena tidak secara keseluruhan ini bisa hadir, saya kira itu usulan yang baik ya Pak ya. Pak Witoro, Pak Parulian. Jadi ini sekarang kita tanyakan ke Pak Parulian untuk kesediaannya Pak. Panitia persiapan, ya mungkin Pak. bisa ditanyakan. Ya, tenggat waktu izin Pak, tenggat waktunya kapan ya Pak? Karena mohon maaf saya sedang merangkum juga kurikulum nasional yang sudah masuk. Oh, jadi kurikulum maksudnya apa? Kurikulum mengajar GKI secara nasional kan sudah masuk nih beberapa. Saya yang mencangkum. Waduh, putus-putus. Putus-putus Pak, putus-putus. Sebentar, saya ganti. Bentar. Halo. Ya, kedengaran Pak. Sudah? Silakan. Ya. Kebetulan saya lagi nggak di rumah, jadi mungkin koneksi jaringannya kurang bagus. Jadi pertanyaan saya, tenggat waktu untuk panitia memulai dan batas akhirnya goals-nya itu per kapan? Karena saya sedang ada proyek juga di GKI Nasional. Itu sih menjadi concern-nya. Ya, tapi secara pribadi saya bersedia, asalkan memang karena kita ada di koridor MD DKI Jabar Banten, maka baiknya memang tidak hanya Ciputat gitu yang tampil. Saya kan sebagai pribadi Ciputat, tapi ada bagian dari GKI lainnya. Betul. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Nah, ini masalah tentang waktu Pak. Gimana kira-kira Pak Witoro? Baiknya. Ya, memang itu kan sudah hasil dari rapat kita pada rapat MD di Sedayu. Sempat saya sampaikan salah satunya bahwa legitimasi daripada pembentukan komisi ini kan sebenarnya setelah BPL dan itu memang di semester pertama kita antara Januari sampai di bulan Juni itu sudah kelar gitu kan. Nah mungkin itu yang kenapa itu karena memang seperti tadi yang kita katakan bahwa
kita perlu dukungan secara penuh dari gereja-gereja lokal. Dan Oke. seperti tadi, saya pikir kalau kita mau menjalankan komisi ini dengan benar dan baik, saya pikir memang begitu. Kita harus Oke. mengambil waktu dan tidak usah terlalu tergesa-gesa, tetapi memang maksimal gitu. Oke. Dan saya berikan waktu, memang BPL kan di 19 Maret. 19 ya. Nah, artinya bahwa setelah itu sampai di bulan Juni itu adalah kesempatan kita untuk mengadakan misalkan April, kalau bisa puji Tuhan, supaya panitia yang kita tuju dia punya apa ya, masih punya rek waktu untuk bisa mengatur segala sesuatu dan juga termasuk apa pelaksanaannya. Seperti itu Pak, saya pikir. Nah, itu dia Pak Lian. Jadi waktunya memang agak masih lebar begitu. Jadi tidak dipus Pak Lian untuk 1 bulan ini atau bulan Maret gitu. Nggak apa-apa sih. April juga boleh, nggak apa-apa Pak Lian. Nah, nanti saya pikir seperti itu. Karena Pak Lian sudah setuju ya Pak Labuhan ya. Ya, siap. Ya. Terus nanti kita akan mengeluarkan surat ya Pak Witoro atas nama organisasi untuk surat ini ya, surat ke Pak Rudian, SK ya, surat keputusan nanti untuk penugasan secara resminya supaya ada legal standing buat beliau di dalam mengumpulkan nanti rekan-rekan guru-guru sekolah minggu. Nah, oke, sepertinya ya. Usulan saya salah satunya untuk kepanitiaan itu nanti kan jadinya seperti apa? Apakah dibuat secara hibrid? Ada yang yang kumpul, tetapi juga mungkin ada yang online seperti itu atau seperti apa? Tapi yang pasti nanti kan diminta itu dari untuk perwakilan minimal untuk kepanitiaan itu walaupun sebagai anggota. Ya. Jadi ada pengurus intinya, tetapi anggota. Maksudnya ada untuk menjadi sambungan itu Pak, apa istilahnya, sambungan ya dari panitia sampai ke gereja-gereja lokal atau suami lokal itu sampai gitu. Iya. Dan pada akhirnya nanti acaranya itu memang berjalan dan didukung oleh semua gereja yang ada. Iya. Oke. Baik. Gimana Pak Lian? Oke, cukup jelas ya tadi yang. Ya, jelas Pak. Ya. Oke, ya. Silakan Pak Labuhan. Ya, terima kasih. Jadi informasi BPL MD itu tanggal 19 Maret. Jadi setelah tanggal 19 Maret, ya mungkin kita bisa melakukan ya pelaksanaan pemilihan ketua komisi sekolah minggu. Ya, seperti itu Pak. Oke, untuk koordinasi bisa menghubungi saya dan juga mungkin kita akan mempersiapkan ya panitianya Pak. Ya, ada sekretaris, ada bendahara, ya mungkin Bapak bisa memilih untuk kita kerjakan sama-sama seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lian untuk kesediaannya menjadi. Ya, terima kasih Pak Lian. Pak Pendeta Yohanes Witoro sebagai Pendeta Bidang Organisasi dan Ketua MD Bapak Munte dan teman-teman sekalian yang masih bertahan sampai saat ini. Terima kasih banyak ya, kita akan bersatu dalam doa sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kami bersyukur. Terima kasih padamu ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Dan hari ini kami telah diperlengkapi dan pergumulan kami secara khusus untuk komisi sekolah minggu yang akan membentuk kepengurusan baru tahun 2021 sampai 2025 boleh terwujud. Terima kasih untuk Bapak Parulian yang akan mempersiapkan untuk pemilihan selanjutnya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan sehingga semua dapat berjalan dengan baik, sehingga komisi sekolah minggu dalam penanganannya, dalam pelayanan dapat kembali lagi bangkit untuk memperlengkapi anak-anak dalam pengenalan Tuhan dan juga memperlengkapi guru-guru sekolah minggu dalam mengajar firman Tuhan kepada anak-anak didik kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapak. Berkati teman-teman sekolah minggu yang besok mereka mengajar baik secara onsite maupun secara online, pelengkapi mereka dengan kuasa Kristus sehingga kuasa Roh ya Tuhan, sehingga mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang hadir yang sampai bertahan sampai hari ini ya. Terima kasih. Jangan bosan ya untuk diundang kembali untuk mengikuti Zoom selanjutnya ya teman-teman.
Terima kasih dari GKI Pamulang, Gading Serpong, Ciputat, Terima kasih Pak. Puncak, Kak, Sawah terima Besar, kasih. Sungai Bambu, Sunter, ya. Terima kasih Gading Serpong. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, ya. Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Berkati. Izin